Di tahun 2018 ini, aku lulus sebagai sarjana farmasi. Sebuah kesadaran yang selanjutnya adalah adaptasi untuk kehidupan yang sebenarnya. Perlahan, tanpa sadar sebuah tanggung jawab lambat laun menyeretku pada kehidupan selanjutnya. Ya, bekerja adalah tujuanku sekarang. Walau bayangan dunia kerja hanya sebatas pengetahuan dan teori saja yang aku fahami, jelas itu tidak cukup. Dan aku pun sadar akan hal ini. Seseorang pernah berkata, pengalaman itu penting sekali agar kita benar-benar bisa belajar arti dari kehidupan itu. Dan kalimat itu yang saat ini terlintas di pikiranku. Aku pun mengirimkan email ke beberapa perusahaan yang sesuai jurusan aku kuliah, mencari informasi lowongan di mana-mana yang sesuai skill, menghubungi beberapa senior dan teman-teman untuk hanya sebatas bertanya, apakah ada lowongan pekerjaan? Ya, atau hanya sekedar bertukar kabar. Walau hal-hal itu awalnya bayangan tentang kemudahan, kenyataannya sama sekali tidak. Sudah 1 bulan lebih, aku hanya berdiam diri di rumah, di sini, di Jawa Barat. Pik, jangan kelihatan mumet gitu. Mukamu itu, keluarlah sesekali. Jangan hanya pindah dari kamar ke balkon, pindah lagi ke kamar, gitu aja. Ucap ibu sambil menyodorkan makanan ke balkon di mana aku sedang duduk sore ini. Iya bu, nanti sore mungkin akan berkunjung ke rumah temen. Bu, gak kerasa ya, udah lama Opik di rumah. Doain supaya cepat dapat kerjaan, jawabku dengan penuh harap. Suasana sore di rumah memanglah sangat nyaman, tapi terlalu lama diam dalam kenyamanan rumah takut akan membuatku lupa pada tujuan. Aku ingat tadi pagi tidak mengecek email sama sekali sampai sore ini ada salah satu perusahaan IT di daerah ibu kota bagian selatan yang merespon lamaran pekerjaanku itu. Memang, Jabodetabek adalah tujuanku. Selain di sana menjadi pusat industri, di sana pula lengkap akses kendaraan umum. Bahkan karena sebelumnya aku random saja memasukkan lamaran kerja intinya yang sesuai dengan skill dan sesuai dengan jurusan kuliahku. Memang hal itu yang bisa aku tawarkan. Setelah aku pahami balasan email dari perusahaan IT itu, sudah tertera tanggal dan jam juga alamat kemana aku harus berkunjung untuk melakukan tes dan interview. Bu, Alhamdulillah bu, Opik ada panggilan 3. Hari Senin minggu depan sudah harus datang ke perusahaan, ucapku sambil menemui ibu. Tuh, Alhamdulillah Pik, bismillah ya, supaya keterima. Ibu kasihan lihat kamu di rumah terus, jawab ibu. Segera saja aku mempersiapkan segala kebutuhan untuk pergi ke ibu kota. Segala perlengkapan dari mulai berkas dan beberapa salin pakaian seadanya dulu saja, pikirku. Jika diterima, aku pun bisa langsung mencari kos-kosan di sana. Hari di mana yang aku tunggu datang. 1 hari sebelum besok tes di perusahaan, ternyata ada temanku yang sudah bekerja beberapa bulan di daerah yang tidak jauh dari perusahaan yang besok akan aku kunjungi. Setelah janjian dan memang temanku Joni sudah sepakat nanti turun dari bus dia yang akan jemput karena memang hari ini adalah hari Minggu. Bu, Opik berangkat ya, doain supaya lancar besok. Kalau keterima dan apa-apanya besok Opik kabarin. Ucapku izin pamit pada sang ibu. Ingat pesan ibu ya Pik, jujur dan jangan mudah menyerah. Sholatnya dijaga, jangan lupa ya, jawab ibu. Ya, keluargaku termasuk urusan ibadah adalah hal utama dan aku rasa itu paling wajar sekali. Pesan jujur dan jangan mudah menyerah adalah pesan yang mungkin sudah lelah terdengar di telingaku. Tapi bukankah itu bentuk rasa sayang seorang ibu pada umumnya? Perjalanan pun dimulai. Walau ini bukan pertama kali aku ke ibu kota, tapi karena beda tujuan dan membawa harapan tentang mendapatkan pekerjaan. Memakan waktu yang lumayan cukup lama, akhirnya aku sampai di tempat janjianku bersama Joni. Wih, apa kabar? Saut Joni langsung bersalaman denganku. Joni, Joni, bagaimana ibu kota? Pekerjaan baik? Tanyaku. Aduh, enggak Pik. Bulan depan
Aku sudah dipindah-pindahkan ke Jawa Timur. Udahlah, ayo ke kosan aku dulu, kita ngobrol di sana, jawab Joni yang langsung mengendarai sepeda motor. Iya juga pikirku. Soal pekerjaan, menjalani ketidakpastian aku saja jurusan kuliah apa, dapat panggilan dari perusahaan apa. Tapi yang terpenting, aku bekerja untuk menunaikan kewajibanku sebagai seorang lelaki, seperti apa kata orang tuaku dulu. Setelah satu malam di kosan Joni hanya bercerita tentang bagaimana dan dari mana awal kita kenal. Dan Joni bilang tetangga kosnya adalah salah satu satpam di perusahaan itu, kebetulan sekali. Hari interview dan tes pun dimulai. Tak terasa, dari jam 9 pagi, sudah hampir jam di mana sholat zuhur. Tes tidak begitu sulit saat itu karena sesuai dengan kemampuan dan interview, apalagi aku bisa menjelaskan semuanya. Setelah pukul 13.00, akhirnya aku dengan Pak Budi, salah satu pekerja di perusahaan itu, mengajakku ke pusat Jakarta. Aku pun masih bingung. Pernyataan diterima atau tidak masih belum keluar. Pak, kita ini mau kemana ya? Tanyaku dengan memberanikan diri. Kamu udah cek email? Aduh, kamu itu sudah diterima dan ditempatkan di pusat Jakarta. Ada salah satu perusahaan punya proyek dengan perusahaan kita. Kamu adalah konsultan aplikasinya. Jawab Pak Budi singkat. Segeralah aku membuka email dan ternyata benar. Sebelum aku sholat zuhur, sudah ada email masuk dan itu membuat aku sangat senang. Aku pun mengirim pesan singkat untuk mengabari ibu dan juga Joni tentunya. Sesampainya di pusat Jakarta, hanya beberapa menit mengenalkan aku dengan salah satu orang. Tidak lama, bahkan aku belum mengerti tugas dan kerjaku seperti apa. Di perjalanan pulang menuju kantor, Pak Budi bilang, selama 3 minggu aku di training di kantor pusat, letaknya di selatan Jakarta. Kemudian aku akan ditempatkan di Jakarta Pusat, entah di perusahaan yang barusan aku kunjungi atau bukan. Setelah pulang sore itu, aku pun segera ke kos-kosan Joni. Joni saat itu menyarankan agar bersama dia dulu selama 3 minggu. Sebelum semuanya pasti nantinya aku akan ditempatkan di mana. Barulah nyari kos-kosan agar nggak ribet 2 kali. 3 minggu pun berlalu begitu saja dengan cepat. Joni minggu terakhir di kota ini dan minggu depan dia sudah harus pindah ke Jawa Timur. Tugas dinas seperti itu. Dengan Pak Budi lagi, aku ke anak kantornya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari perusahaan itu, hanya sekitar 20 menit saja, itu pun kalau tidak macet. Aku sudah tiba di kantor anak perusahaan yang join project dengan perusahaan IT di mana aku bekerja saat ini. Di sini pi kantornya. Dia disinilah nantinya kamu kerja mulai besok ya. Walaupun bangunannya terkesan tua, dalamnya bagus kok, udah rapi, ucap Pak Budi. Oke baik Pak, nanti aku akan cari kosan dekat-dekat sini biar tinggal jalan kaki ke tempat kerja, jawabku singkat. Ketika turun aku pun mengamati kantor ini. Ya seperti bangunan ala-ala Belanda. Malah aku tidak mengerti kenapa seperti ini. Hanya ada 2 lantai yang aku lihat. Parkiran yang luas dan tentunya ada pos satpam. Ku amati bagian luar. Hanya kesan yang membuat aku tidak mengerti harus berkata apa. Logikaku menuntun untuk berpikir positif tapi perasaanku seperti lain. Apalagi pohon-pohon sekeliling bangunan menambah kesan sejuk seharusnya, tapi ini lain. Ada kesan yang berbeda dari bangunan ini. Padahal bangunan ini terletak di samping jalan, bahkan jalanan sore di pusat Jakarta ini terbilang jalanan yang sering macet atau ramai. Entah kenapa bangunan ini terasa sebaliknya. Ya, pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Jika bangunan yang aku amati ini bisa bicara, dengan kesan pertama sepertinya ia akan berkata, "Selamat datang." Herannya, dengan mengamati oleh mata ke kanan dan ke kiri, entah kenapa lantai 2 dilihat dari arah parkiran merasa punya daya tarik tersendiri. Di bagian depan bangunan gedung semakin membuat aku yakin, pastilah sudah lama sekali. Apalagi tiang-tiang besar bagian depan sangat terlihat memiliki usia yang mungkin lebih lama daripada usiaku saat ini. "Pik, ayo masuk." "Ngapain ngelamun?" ucap Pak Budi menegurku. Baik, baik Pak," jawabku lumayan dikagetkan dengan ucapan Pak Budi.
Memasuki bagian dalam gedung ini ternyata benar. Sekitar 60% sudah dirombak total walau masih mempertahankan konsep daripada bangunannya. Terdapat 2 lantai. Wajar saja bangunan seluas ini dijadikan kantor, memang sangat masuk akal. Aku, selayaknya anak kecil yang baru saja diajak ke toko mainan, sangat terpesona. Melihat bahwa rapi sekali keadaan lantai 1 ini yang memang benar-benar dibuat sedemikian dan pastinya dengan perawatan. Suasana kantor ini memang terbilang office hour, jadi masih banyak karyawan berlalu lalang. Aku masih mengikuti langkah kaki Pak Budi. Memasuki saat itu seperti lorong dengan banyak tempelan poster dan berbagai pajangan dinding yang lagi-lagi membuat rasa terpesonaku bertambah. Apa orang Belanda kalau bikin gedung sampai harus ada lorongnya gini ya? Ucapku dalam hati. Walau masih tebakan saja, ya sepertinya dulunya orang Belanda yang bikin bangunan ini. Setelah memasuki lorong yang lumayan panjang, barulah ada lobi yang sepertinya digunakan untuk menunggu atau sejenak bersantai. Tapi aku memang belum benar-benar paham dengan bangunan seperti ini, maklum. Ini adalah hari pertama aku ke sini. Kemudian aku tetap mengikuti langkah Pak Budi, menaiki satu persatu anak tangga. Kekagumanku semakin bertambah dengan tangga yang mendukung sekali. Dugaanku sesuai dengan konsep bangunan ini klasik Belanda. Sekarang aku paham. Beberapa seperti tiang di depan bangunan, lorong, lobi dan juga tangga, juga atap lantai 2 ini adalah yang dipertahankan dalam bangunan ini. Kesimpulan cepatku ya seperti itu. Setelah satu persatu anak tangga aku lalui, tibalah aku di lantai 2. Nah, nanti di sanalah tempatmu bekerja, Pik, ucap Pak Budi sambil menunjuk ke arah kiri dari ujung tangga di mana aku berdiri. Oh, siap, Pak. Baik, jawabku singkat. Nah, itu meja kerja kamu. Sudah disiapkan. Kamu boleh ke sana, melihat sekitar dan berkenalan dengan rekan-rekan kerja barumu. Bapak mau bertemu dulu, laporan sama atasan kamu di sini. Sahut Pak Budi yang kemudian ia meninggalkanku. Segeralah aku masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat beberapa karyawan sedang sibuk. Ada juga yang memberikan sambutan hangat berupa senyuman, yang menyadari kedatanganku masuk ke ruangan ini. Dan tidak lama, seseorang mendekatiku. Kutaksir umurnya mungkin lebih muda dari Pak Budi, sekitar 4 atau 5 tahunan saja. Taufik ya? Tanya orang itu. Betul Pak, sahutku. Kenalkan, saya Aban. Saya sudah tahu tentang kamu dan sepertinya selama di sini kamu akan denganku Pak. Teamwork, jawab Pak Aban. Aduh, jangan panggil Bapak, panggil saja Opik biar lebih dekat, jawabku hangat. Dan Pak Aban ini juga sama tidak mau dipanggil Bapak. Menurutnya panggilan nama agar lebih cepat akrab saja. Dan aku pun menyetujuinya. Aku rasa Aban akan menjadi rekan kerjaku yang baik. Terlihat dari interaksi dia begitu hangat kepada karyawan lain yang berada dalam ruangan ini. Tidak lama aku duduk di meja kerjaku, Pak Budi menemuiku dengan Aban yang mengikutinya. Opik, nanti kamu sama Pak Aban ini semuanya tentang tugas dari perusahaan dan tugas kamu di sini semuanya bisa kamu tanya sama dia ya, ucap Pak Budi. Baik Pak, baik, sudah kenalan barusan, ucapku. Dan tidak lama Pak Budi pun pamit dan kedepannya dengan dialah akan berkomunikasi soal pekerjaan dan lain-lain dan juga tentu dengan Pak Aban ini. Tidak lama, Aban langsung bekerja lagi. Aku melihat job desk aku pada hari itu adalah beradaptasi terlebih dahulu. Dan baru benar-benar sadar ketika aku berjalan keluar ruangan. Di lantai 2 ini menuju lobi memperhatikan sekitar kemudian pandanganku ke arah tangga lalu melihat jendela ke arah luar. Tapi tak tahu kenapa, di sini tiba-tiba bulu kuduku berdiri begitu saja. Dan memang hanya aku sendiri yang berdiri di sini sementara yang lain sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selamat datang, kedua dari bangunan ini kepadaku. Setelah terlihat dari luar memang lantai 2 di mana aku berdiri sekarang memberikan rasa penasaran yang berbeda. Harus aku akui, memang benar-benar terasa berbeda. Walau kesan menyeramkan belum aku benar-benar rasakan saat itu. Ku coba menenangkan pikiranku dengan menghubungi Joni. Kalau aku sudah pasti kerja di sini, di gedung yang berada di jalan ini. Dan setuju setelah aku pulang sore nanti akan langsung mencari kos-kosan dan kebetulan
Joni 2 hari lagi sudah akan pergi. Siang pun berlalu dengan cepat, berganti sore. Tidak terasa waktu berlalu begitu saja. Bukan waktunya yang berputar cepat, mungkin saja kesibukan adaptasiku yang terlalu bersemangat. Mau bagaimanapun, ini yang aku mau, bukan? Walau mungkin kedepannya apapun yang pernah kita mau sudah tercapai, pasti sejalan dengan itu resiko yang selalu mengikuti. Begitu pikirku saat itu. Pik, minggu ini kamu shift pagi. Nah, ini jadwal buat sebulan ini ya. Sisanya 2 shift malam dan 1 shift siang. Oke? Ucap Aban sambil memberikanku notebook yang sudah berisi aturan kerja shift. Bagiku ini tidak masalah. Bagaimanapun ya namanya juga pekerjaan. Dan sekitar jam 5 sore, aku adalah orang terakhir yang berada di lantai 2 ini bersama Aban. Berjalan bersama menuruni anak tangga ketika aku melihat ke belakang, ke ruangan di mana barusan aku keluar, aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Aku melihat lagi ke depan ke arah Aban yang ada di depanku. Tapi rasa penasaranku tidak berakhir. Aku ikuti rasa itu. Aku coba tengok lagi ke belakang. Benar-benar ada yang memperhatikan karena auranya berbeda. Di atas masih ada orang emang ya, Ban? Tanyaku saat itu sambil berjalan memasuki lorong. Yang gak ada lah, Pik. Nah, kita kan yang terakhir. Memangnya ada apa ya? Tanya Aban. Oh, enggak. Ntar aja deh aku ceritanya sekalian ngobrol, jawabku singkat. Aban pun hanya tersenyum. Aku berpikiran, apakah Aban juga pernah merasakan yang aku rasakan di awal-awal bekerja di gedung ini? Sesampainya di parkiran gedung di mana aku kerja ini membuatku menggeleng-gelengkan kepala. Bisa-bisanya perasaan aku dibuat seperti ini. Logika yang tidak sejalan dengan pemikiran hanyalah tentang soal gedung yang sekarang ada di belakangku. Sambil menunggu Joni yang akan menjemputku sore ini, saat itu aku hanya duduk di depan pos security. Hanya ada 2 security untuk pagi dan malam juga sama. Dan setelah aku sedikit berbasa-basi dengan Pak Torik, salah satu security yang jaga hari ini. John, masih di mana? Chatku pada Joni yang sudah hampir 20 menit menunggunya hingga menuju waktu maghrib sebentar lagi. Ah, apa aku sholat maghrib di dalam aja ya? Ucapku dalam hati. Sementara musola berada di lantai 2. Sambil berpikiran seperti itu, aku mencoba menengok lagi ke lantai 2. Kesana tidak berubah, sama dengan tadi pagi. Menyeramkan, bahkan sekarang aku bisa katakan seperti itu. Tidak lama kemudian azan maghrib pun berkumandang. Dengan melawan perasaan takut, aku pun berdiri akan masuk lagi ke dalam gedung dan kemudian ke lantai 2. Walau ini seperti sedikit gila pikirku. Baru saja aku melangkah dan izin pada Pak Torik. Bahkan Pak Torik bilang, di dalam sudah tidak ada siapa-siapa, Pak. Yang shift malam baru jam 8 akan datang. Ucap Pak Torik yang saat itu seperti kelihatan heran. Aku pun juga sebenarnya tidak benar-benar berani sih untuk masuk ke dalam. Tapi entah kenapa ajakan diri ini untuk sholat di musola sangatlah besar. Sesampainya di depan pintu utama gedung ini, Pik, ayo, teriak Joni. Aku pun sangat kaget, apa barusan aku melamun? Entahlah, pada pikiran sendiri saja hari ini aku dibuat seolah bingung. Segeralah aku kembali mendekat pada Joni. Lama banget John, macet ya? Tanyaku. Ya begitulah. Aku sudah dapat info. Tidak jauh dari sini ada kos-kosan kata temanku. Kesana aja sekarang yuk. Sholatnya di sana aja sekalian, jawab Joni. Lalu kami pun segera menuju tempat yang dimaksudkan dengan Joni. John, gimana ya menurutmu kantor baru tempat aku kerja itu? Tanyaku penasaran pendapat Joni. Seperti bekas-bekas bangunan Belanda gitu ya? Itu lantai 2-nya kayak serem-serem gitu deh, ucap Joni. Benar kata Joni, seram. Walau aku hanya baru menemukan keseraman lewat perasaan saja, tapi aku tetap pada niatku untuk bekerja, tidak lebih dari apapun. Dan malam ini aku sudah dapat kos-kosan tidak jauh dari kantor, ya sekitar 20 menit jika jalanan lancar. Dan malam ini juga barang-barang dari kosan Joni aku pindahkan ke kosan baru yang sekarang. Kadang perasaan semakin diikuti semakin sialan. Ya, dia punya cara sendiri. Hari-hari berikutnya, Joni sudah pergi menuju Jawa Timur, yang membuat otomatis kegiatanku hanya fokus pada pekerjaan saja. Ya, sesekali bertukar kabar dengan ibu adalah hal yang bisa membuat aku kembali semangat dan ingat pada kewajibanku.
Tentunya dengan segala nasihat yang menjadi bekal utama aku di sini. 1 minggu shift pagi, 2 minggu shift malam, dan 1 minggu shift siang membuat aku bisa melupakan dan mulai terbiasa dengan sibuknya pekerjaan. Mengurusi semua tugas dan segala komunikasi dengan Pak Budi, semuanya berjalan dengan lancar. Perasaan tidak enak yang sesekali membuatku berpikiran aneh masih tetap menggangguku, tapi mungkin karena kesibukan yang tiada henti membuat pikiran itu sedikit demi sedikit berganti. Tapi tidak untuk lorong itu. Lorong sebelum menuju tangga masih dengan kesan seramnya, padahal lampu sangat terang. Hanya memang bangunan gedung kantor ini yang mendukung suasana itu tercipta. Shift malam pertama aku hanya berdua dengan Aban. Lantai 1 tidak ada orang sama sekali karena tuntutan waktu dan lain-lain yang berkaitan dengan proyek antara perusahaan IT aku dengan perusahaan ini membuat meningkatnya produktivitas dan target tertentu. Ban, kalau mau istirahat, silakan duluan, ucapku yang sudah mulai terbiasa dengan panggilan itu. Tenang Pik, sebentar lagi. Aku mau ke toilet dulu ya, jawab Aban sambil berdiri dari kursi kerjanya memegangi perutnya. Karena fokusku pada monitor kerja tidak menyadari kapan Aban pergi ke toilet yang dekat dengan musola. Baru saja aku berpikiran seperti itu, aku melihat Aban berjalan pelan. Tapi aneh, itu bukan seperti gaya berjalan Aban menuruni tangga. Aku coba lihat jam, sudah jam 12 malam. Pasti sebentar lagi Pak Agus dan Pak Dery patroli ke atas. Itu Aban mau kemana ya? Tumben gak bilang-bilang. Pikirku tenang. Dan hampir 5 menit atau lebih mungkin aku sendirian di ruangan kerja. Tak lama, benar, Pak Agus dan Pak Dery patroli ke atas. Pasti berpapasan dengan Aban, pikirku. Hanya bertegur sapa dengan mereka berdua, kemudian mereka turun kembali. Aduh, lama, sorry Pik. Perut aku sakit, ucap Aban. Loh, emang habis dari mana? Tanyaku karena tahu dia tidak lama menuruni tangga. Dari mana apanya sih Pik? Ya dari toilet. Dari mana lagi, jawab Aban yang langsung duduk dan memulai bekerja lagi. Sumpah. Jawaban Aban saat itu biasa saja, datar. Tapi jawaban itulah yang membuat aku diam dan langsung jari-jari yang sedang mengetik di keyboard langsung berhenti. Menatap Aban dan terpatung. Kamu kenapa sih Pik? Tanya Aban. Hei Pik, woi, kok ngelamun? Ucap Aban kemudian menegurku dengan nada yang lebih keras. Dek. Enggak. Ini kok sistemnya jadi gini ya? Ucapku berbohong dengan terbata-bata. Aku masih berpikiran, jadi tadi yang barusan turun ke tangga siapa? Kalau bukan Aban. Benar-benar itu dia. Aku yakin sekali, walaupun gaya jalannya berbeda terlihat lemas, tapi aku masih yakin itu Aban, pikirku. Apa Aban hanya bercanda saja? Bilang sakit perut lama di toilet, tapi Aban tidak pernah sebercanda itu. Apa memang hal yang lucu dari orang yang benar-benar sakit? Aku singkirkan pikiran itu, mungkin ya aku salah lihat. Lebih baik menyalahkan diri sendiri terlebih dahulu daripada mengikuti kebenaran yang belum tentu seperti tadi. Pik, kayaknya aku sudah selesai. Istirahat dulu di sana ya, ucap Aban sambil berjalan ke arah sofa ruangan. Ya, aku masih banyak, lagian masih jam 2, palingan sebentar lagi aku juga istirahat. Jawabku menengok sebentar ke arah Aban. Pekerjaan shift malam pertama membuat aku harus membenarkan kalimat seram, sesuai dengan apa yang aku alami barusan. Aku pun mencoba kembali fokus bekerja walau pertanyaan tentang keanehan yang barusan aku alami masih saja ada. Tak lama, 1 jam pun berlalu, aku mendengar seperti langkah kaki, jelas dan keras. Saking sepinya, palingan juga sepikirku security. Langkah kakinya seperti orang yang bergerak jalan berisik sekali. Aku terdiam sejenak, mendengarkan. Aku coba mendengarkan baik-baik suara itu. Ya, itu security. Aku yakini seperti itu. Suara yang timbul dari lorong sebelum tangga, pastinya suara itu akan sangat jelas. Tapi aneh. Seketika hilang begitu saja. Tapi apa iya? Ada security jam segini melakukan hal itu dengan langkah dihentakkan. Aku masih mencoba berpikir positif. Ya, pasti ada atau tidak tahu itu apa. Hanya untuk menenangkan perasaanku saja. Tiba-tiba semakin aku lawan rasa takut itu, semakin rasa takut itu mendekat. Dan suara langkah itu ada lagi setelah beberapa menit hilang. Masih jelas dan aku yakin itu dari dalam lorong. Ya, aku sekarang tidak serta-merta harus sejalan terus dengan logika. Sekarang itu siapa sebenarnya jelas sekali.
Apalagi suasana lantai 2 sekarang semakin tidak lagi bersahabat. Suasananya sangat menyeramkan. Pekerjaan pun selesai, waktu berlalu. Bekerja di bawah bayang-bayang perasaan menakutkan sangatlah tidak enak sekali. Aku melihat jam waktu sholat subuh. Segeralah aku bangunkan Aban. Ban, aku subuhan duluan ya, ucapku. Oh iya Pik, ntar aku nyusul aja, jawab Aban. Segera aku melangkah dan sekarang aku baru sadar langkah kakiku aku hentakan. Aku ingin tahu bagaimana suara kerasnya, sekalipun tidak seperti suara langkah yang menakutkan tadi. Jika suara langkah kaki itu dari orang atau security, pasti harus dengan tenaga yang kuat dan badan yang besar untuk menghasilkan suara yang sangat keras, pikirku dengan tenang sambil berjalan menuju ke musola. Musola ini lumayan jauh dari ruangan. Masuk lorong yang tidak terlalu panjang, kemudian naik tangga dan barulah di musola yang bersebelahan dengan tempat wudhu dan toilet. Posisi kiblat agak miring, jadi jika ada orang yang lewat akan sedikit terlihat, apalagi aku sholat dekat pintu. Musola ini terbagi dua untuk laki-laki dan wanita. Pada saat rokaat pertama, aku melihat orang yang lewat sedikit, membuat aku tidak khusyuk sama sekali. Herannya, karena lantai musola ini memang parket atau lantai kayu, tidak terdengar gesekan kaki ataupun langkah kaki. Ah, siapa lagi pikirku? Palingan Aban barusan pikirku. Herannya kenapa Aban masuk ke tempat wanita yang terhalang oleh kain yang membentang saja. Sampai sholatku selesai, segera aku memakai sepatu dan ingin sekali memastikan bahwa apakah Aban atau bukan yang sholat di tempat perempuan tadi. Aku pun langsung berdiri dan menengok ke tempat di sebelah. Tak ada siapapun, sama sekali tak ada orang. Dan tiba-tiba lampu musola tempat wudhu mati. Benar-benar langsung mati saat aku mengetahui di situ tak ada siapapun. Aku pun sudah tidak bisa tenang lagi. Segera aku berjalan dengan cepat, sangat cepat melewati lorong pendek dan tidak lama aku sampai di ruangan. Benar saja Aban masih tertidur. Awalnya aku akan tanyakan soal Aban yang menuruni tangga, pasti bertemu dengan security. Dan niatan aku bertanya tentang semua kejadian shift malam pertama ini, aku urungkan. Percuma. Dan sekarang aku tidak berpikir ini hal yang masuk akal. Ya, semuanya di luar nalar. Ban, aku pulang duluan ya, ucapku sambil membangunkan Aban dengan nada tergesa-gesa. Pik, kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Tanya Aban, penuh dengan keheranan. Enggak apa-apa, ini kayaknya badan aku sakit Ban. Besok malam aku kalau tidak masuk, aku kasih kabar ya, jawabku berbohong. Oh ya sudah, ayo kita bareng aja nggak apa-apa, sahut Aban setengah sadar. Kemudian aku bersiap-siap dan Aban juga sama, berjalan meninggalkan ruangan kerja, mencoba menuruni tangga. Aku perhatikan cara jalan Aban hanya sekedar memastikan apa yang sebelumnya dini hari tadi aku lihat. Jauh berbeda dengan yang semalam. Ya, itu bukanlah Aban. Aban berjalan tegap, sementara yang tadi malam lemas dan terkesan menunduk. Sampai di lorong aku hentakan kaki dengan penuh tenaga sekencang mungkin. Pik, ngapain kamu? Tanya Aban. Ban, kalau suara kayak tadi bakalan kedenger nggak sampai ke ruangan? Tanyaku. Yang gak bakalan lah Pik, jawab Aban sambil menggelengkan kepala. Masih terasa heran. Dan benar, pikiranku normal, suara itu yang tidak normal sama sekali. Jadi suara langkah itu pasti dengan makhluk besar atau makhluk, entahlah. Sampai di parkiran tadinya aku pun mau bertanya kepada security soal apakah dia yang berjalan di lorong sekitar jam 3 pagi. Tapi pastilah mereka akan menganggap aku aneh. Lagian perasaanku kuat sekali bahwa itu bukan orang. Sesampainya di kosan masih sangat pagi. Aku saat itu hanya berpikir, kenapa malam tadi harus sekali ada gangguan di balik sibuknya pekerjaan. Dan ingatan tentang kejadian tadi malam yang menjadi penghantar tidurku pagi ini. Di hari selanjutnya shift malam 2 minggu aku lalui dengan mudah soal pekerjaan. Kalimat sibuk sudah berdamai denganku karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Langkah kaki seperti orang yang sedang melakukan gerak jalan selalu aku dengar. Kadang tiap malam, kadang malam ini tidak ada, lalu malam selanjutnya ada. Aku pun sudah mulai terbiasa, walau ketakutan itu selalu ada. Sebenarnya aku ingin sekali membicarakan hal ini dengan Aban atau dengan teman kerjaku yang berbeda shift, tapi kesempatan itu belum ada. Hanya demi untuk persetujuan bersama. Jika memang di gedung ini, mereka yang tak kasat mata itu ada.
1 bulan beradaptasi dengan gedung dan dengan segala kesibukan bekerja tidak membuat aku menyerah. Aku mencoba menikmatinya, apalagi lantai 2 sedikit demi sedikit. Aku mengakui keanehan dan menyeramkan jika shift malam. Nah, bulan kedua, shift malamku hanya 1 minggu. Cuman aku yang ditugaskan dengan Lia dan Vira bertiga karena kebutuhan pekerjaan minggu ini aku bersama 2 rekan kerjaku perempuan. Hanya butuh 1 bulan untuk aku cepat akrab dengan mereka. Pik, nih aku bawain makanan nih. Lumayan buat malam-malam ngemil, ucap Lia yang sudah mulai duduk di meja kerjanya. Wih, mantap tuh, Li. Fir, jangan serius amat kayak kerjanya, santai aja, jawabku sambil menegur Vira. Ih, gila sih, Pik. Banyak banget job aku malam ini. Ah, semua sesuai target ya, ucap Vira. Lalu jam pun bergulir dengan terasa cepat, bahkan aku hanya beberapa kali berdiri mengisi ulang gelas air minumku saja. Aku lihat Lia dan Vira sama juga sibuknya. Sampai-sampai aku hanya dikagetkan dengan suara security yang seperti biasa sudah jam 00.01 lebih pasti akan berjalan mengecek semua ruangan. Lantai 2 jelas hanya aku, Lia dan Vira saja. Lagi-lagi komunikasi dengan mereka berdua perempuan itu hanya sebatas pekerjaan saja. Aku melihat jam di dinding, sudah jam 2 pagi. Pik, anterin aku ke toilet dong. Serem kalau sendirian, ucap Lia sambil mendekat ke meja kerjaku. Yaudah ayo. Lia nggak apa-apa sendirian dulu, tanyaku pada Lia. Nggak apa-apa, Pik. Lagian aku juga belum selesai. Mau tiduran dulu di sofa sebelum pindah ngerjain yang lain, jawab Lia, yang saat itu langsung berjalan menuju ke sofa. Setelah kejadian di bulan yang lalu, di shift malam pertama aku sudah tidak pernah lagi ke toilet ini ataupun ke musola tiap kerja pagi, siang atau malam selalu memaksakan untuk sholat di masjid yang tidak jauh dari gedung ini. Karena kejadian dulu yang tidak masuk akal itu. Dan dengan Lia ini adalah kali kedua aku sedang berjalan menuju ke toilet. Sambil berjalan, Lia hanya berbicara soal pekerjaan saja, target, dan segala resiko yang berkaitan dengan perusahaan. Keluar lorong, menaiki tangga, dan sampai di musola juga toilet. Segera Lia masuk ke dalam toilet. Pik, tungguin ya, awas loh. Sakit perut nih kayaknya aku, ucap Lia sambil masuk ke toilet. Yaudah, aku nunggunya di musola tapi ya sambil rebahan, ucapku yang langsung merebahkan badan tanpa melepas sepatu, ya hanya bagian badan saja. Saat itu aku sambil bermain HP, membuka beberapa akun medsosku, aku mendengar langkah kaki. Ah, pikir aku Vira yang menyusul sekalian mau ke toilet juga. Tapi langkah kakinya pelan, seperti dekat tangga. Aku coba dengarkan baik-baik untuk memastikan langkah kaki itu benar atau hanya pendengaran aku saja. Hampir 1 menit, aku dengarkan baik-baik, bahkan HP ku simpan di saku celana. Benar, langkah kaki yang sering aku dengar tapi kali ini lebih pelan, ucapku dalam hati. Segeralah aku bangun, berjalan pelan ke arah tangga karena aku ikuti rasa penasaran itu. Ya, tidak ada apapun, kosong. Aku melihat antara lorong dan lampu tangga. Kalau ada orang, pastilah terlihat bayangannya. Jadi aku pastikan dengan detail tetap tidak ada apapun. Tapi baru saja badanku berbalik perlahan, bayangan hitam melintas sangat pelan yang membuat aku kaget dan langsung melihat ke arah bayangan itu melintas. Aku yakin 2 bola mataku masih normal dan itu benar adanya. Hah, apalagi ini pikirku. Segeralah aku berjalan menuju depan pintu toilet. Li, udah belum? Lama amat, ucapku pelan, mencoba menenangkan pikiranku. Yang takutnya kalau aku bilang Lia jadi ketakutan juga. Iya, bentar, jawab Lia. Aku hanya berdiri dan menyenderkan badan ke tembok dengan segera mengatur raut muka dan suara agar Lia tidak curiga dengan apa yang barusan aku alami. Dan tak lama Lia pun keluar. Kenapa, Pik? Kok kayaknya nggak tenang gitu sih? Tanya Lia penuh heran. Ah, nggak apa-apa. Udah ayo cepet, kasihan no si Vira sendirian, jawabku mencoba mencairkan suasana. Aku pun menuruni tangga, entah kenapa suasananya jauh berbeda dengan yang barusan ketika aku baru menaiki tangga ini. Pik, kok perasaan beda ya? Serem. Apa cuma perasaan aku aja ya? Ucap Lia sambil menatapku. Ah enggak ah, biasa aja. Jangan berpikir yang enggak dong, jawabku sambil berjalan melalui lorong pendek itu. Dan sesampainya aku di ruangan, aku dan Lia langsung menuju ke tempat kerja masing-masing.
tidak memperhatikan Vira sama sekali karena yang aku lihat dia sudah tertidur. Udah biarin aja si Vira tidur, Pik. Kerjaannya udah selesai ini, ucap Lia. Ya, kamu kalau mau istirahat, istirahat aja, Li, ucapku. Ah, aku masih banyak kerjaan, jawab Lia pelan. Saat sedang bekerja dengan tenang, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan perempuan yang sangat jelas. Dek! Aku pun jadi ingat kejadian barusan di toilet. Dengar nggak yang barusan nangis? Ucap Lia melihat ke arahku. Aku pun langsung memperhatikan Vira sambil berdiri. Wajahnya saat itu menghadap ke arah senderan sofa. Coba lihat Vira. Kayaknya Vira deh yang nangis, ucapku. Lalu Lia pun berjalan menuju ke arah Vira dan membalikan badannya. Ih, Pik, serem, Pik, teriak Lia. Suara tangisannya semakin keras. Segera aku mendekat dan memperhatikan Vira. Bagaimana tidak seram. Rambut Vira yang terurai menutupi hampir semua mukanya dan hanya terlihat sedikit bagian matanya. Suara tangisan Vira melemah. Segera aku sibakkan rambut Vira dan benar, memang menyeramkan, apalagi saat ini bagian matanya terbuka sedikit. Ya, warna putih, hanya terbuka sedikit saja. Vira, Vira, ucap Lia mulai tidak tenang. Aku masih memperhatikan, anehnya tangisan itu tanpa air mata sama sekali, hanya suara. Ah, ini ketindihan, Li, ucapku tenang. Terus gimana, Pik? Udah, aku telepon Sapam aja, tanya Lia mulai tidak tenang. Oh, sebentar, sebentar. Jangan dulu. Aku coba bisikin ke telinganya dulu ya, jawabku pelan. Entah kenapa di pikiranku, aku memang tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Tapi sepertinya dengan dibisikkan ke telinga Vira akan masuk ke alam bawah sadarnya. Vir, sadar Vir. Pelan-pelan dalam hati, baca surah-surah Al-Quran yang kamu bisa, Vir, ucapku ke telinga Vira pelan. Tangisannya semakin melemah, sedikit demi sedikit. Lia, dalam hati baca surah Al-Ikhlas ya, ucapku saat itu mulai tegang. Aku baca surah Al-Ikhlas dekat sekali dengan telinga Vira, pelan-pelan, sangat pelan. Dan ketika surah terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, aku hentakan dan aku tiupkan pelan ke arah telinga Vira. Dengan yakin aku meminta pertolongan Allah. Aku ucapkan sampai 3 kali, dan ketika aku melihat ke arah Lia, ya, dia juga sama, sedang membaca surat itu dalam hatinya. Seketika Vira pun membukakan matanya perlahan. Vira, kamu gak kenapa kan? Tanya Lia. Vira saat itu masih saja diam. Perlahan aku bantu agar dia terbangun dan bersender di sofa. Aku coba bawa minum di meja kerja Vira. Baca bismillah, Vir, ucapku sambil menyodorkan air putih. Gak tahu. Aku mimpi kayak ada sekumpulan orang sedang gerak jalan gitu, kayak semacam pasukan, banyak sekali. Tapi mukanya serem-serem banget. Terus aku nggak tahu tiba-tiba kalian di sini, jawab Vira. Aku pun langsung mencocokkan dengan pengalaman pertama aku di malam pertama di sini, ya, soal suara seperti orang yang sedang berbaris atau gerak jalan, dan aku memang sudah tidak aneh dengan suara-suara itu. Setelah itu Lia hanya menemani Vira dan aku pun kembali ke meja kerja meneruskan pekerjaan walau masih tidak tenang dengan 2 kejadian barusan yang baru saja aku, Lia, dan Vira alami. Jangan bilang-bilang ya soal kejadian ini. Sama Aban sekalipun jangan, takutnya jadi berimbas sama yang lainnya. Nanti masalahnya jadi ribet lah, ucap Vira menjelaskan. Iya, lagian udahlah. Intinya kita-kita aja yang tahu. Atau mungkin juga sih yang lain juga udah mengalami gangguan yang sama, jawab Lia. Maksudnya? Ucapku kaget. Dia menjelaskan ketika dia sedang di toilet, ia pun mendengar keran wudhu nyala. Ia mendengar suara air. Lia menyangka aku yang menghidupkan keran air itu. Aku menjawab dengan berat bahwa aku tidak sama sekali menghidupkan keran air tersebut. Mungkin ketika aku sedang memperhatikan soal suara itu dekat tangga, dalam pikirku, masa sedekat itu aku tidak mendengarnya? Bahkan Vira juga pernah di shift malamnya melihat Pak Torik sekitar jam 2 turun dari lantai 2 berjalan ke arah tangga. Ketika pagi ditanyakan langsung ke Pak Torik, ia tidak merasa ke lantai 2 di jam segitu dan malah bilang bahwa Vira mungkin kecapean, jadi ya pikirannya kemana-mana. Itu mirip dengan kejadian Aban, tapi aku tidak membanding-bandingkan kejadian, apalagi suasananya sedang di dalam seperti ini. Takutnya malah menjadi di luar sadar. Dan mereka yang aku bicarakan merasa terganggu. Saat itu pikiranku aneh. Di akhir shift malam ini membuat aku terkejut.
Benar, seperti apa niatku sebelumnya, ingin mengetahui dari rekan-rekan kerjaku dan inilah jawaban pertama yang aku dengar. Menuju pagi dan akhir jam kerja, aku, Lia, dan Vira fokus lagi pada pekerjaan hingga waktu pagi pulang melewati lorong lantai 1 dan meninggalkan lantai 2 dengan kesan yang tidak pernah sama sekali berubah. Setidaknya tentang keanehan lantai 2 ini, jika bukan aku sendiri yang merasakannya, bukan berarti aku yang tidak normal. Dengan perasaan dan pikiran, berarti memang ada sesuatu yang pernah terjadi di gedung ini. Hari pun berlalu terus begitu cepat. Berkabar dengan ibu tentang segala kejadian di tempat kerja adalah hal yang menarik. Ibu selalu bilang, memang dengan makhluk seperti itu kita selalu berdampingan. Kuncinya adalah percaya dengan adanya mereka dan selalu menjaga pikiran dengan zikir-zikir yang ibu berikan padaku. Kejadian selanjutnya ketika pada hari Minggu ada lembur shift siang. Saat itu ada 5 orang, aku dan rekan-rekan kerjaku. Dan karena selepas maghrib sambil istirahat, Aban berinisiatif menonton film horor lewat sebuah proyektor. Karena suasana ramai, otomatis kami menikmati film itu dengan sebagaimana mestinya. Di tengah-tengah film, baru saja sekitar 30 menit lebih, tiba-tiba lampu mati. Ya, mati mendadak seperti itu. Aku belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Otomatis suasana saat itu menjadi sedikit kacau karena semua kaget. Dan tidak lama, Pak Torik, security dengan tergesa-gesa menghampiri kami semua di lantai 2, lalu menyuruh untuk keluar gedung semuanya. Aku dan rekan-rekan termasuk Aban keluar dengan perasaan heran. Kenapa gedung ini harus mati lampu seperti ini? Dan setelah Pak Torik menjelaskan, karena memang setiap Sabtu dan Minggu gedung ini tidak boleh ada lampu yang menyala. Aku pun heran, semuanya juga heran. Karena ini adalah lembur pertamaku, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih dalam ketika Pak Torik juga tidak bisa menjelaskan semuanya, hanya mengikuti peraturan yang sudah lama dijalaninya. Dan akhirnya, di malam itu kita semua pulang setelah mengambil barang-barang semua. Di parkiran tiba-tiba Aban menyapaku. Pik, aku ini sudah lama, hampir 1 tahun bekerja di sini. Kenapa aku tidak pernah bertanya hal-hal aneh padamu? Karena aku pun juga yakin bahwa kamu juga sudah merasakan. Apalagi waktu kamu di lorong menghentak-hentakan kaki seperti itu. Ingat gak? Ucap Aban pelan. Lalu maksudnya gimana ya, Ban? Tanyaku pelan. Maksudnya, sudahlah, ingat saja pada niatan kita di sini untuk apa? Jawab Aban singkat. Setelah itu aku pun pulang ke kosan dengan saran dari Aban yang benar adanya seperti itu. Ingat pada tujuan. Akhirnya aku pun mengiyakan masukan itu karena memang masuk di akal. Lagian aku sudah sangat terbiasa sekali dengan segala gangguan yang pernah aku alami. Bahkan penasaran itu sedikit demi sedikit tentang gedung itu mulai berkurang. Lalu di hari selanjutnya di pekerjaan tiba-tiba Ani, salah satu rekan kerjaku menyapa selain urusan kerja. Ternyata Ani ini penasaran karena pernah Lia dan Vira cerita soal kejadian shift malam bersama mereka. Ani mengaku dirinya memang bisa melihat hal-hal seperti itu. Bisa dibilang ia sangat sensitif. Dari sini membuat aku kaget. Bahkan Ani mengiyakan apa yang aku bilang semuanya tentang kejadian yang pernah aku alami. Ani pun juga sama tentang lorong lantai 1 dan lorong lantai 2 menuju toilet pernah berpapasan dengan sosok wanita yang menurut dia sangat menyeramkan dan itu terbilang sering. Memang dari cerita Ani sedikit membuat aku menarik nafas dalam sekali, tapi benar juga kata Ani. Ya mau gimana lagi? Bahkan aku juga tidak pernah menyalahkan apa yang pernah dulu terjadi di lantai 2 ini. Lagian, jangan karena ketakutan itu jadi mencelakai diri kita sendiri. Obrolan dengan Ani memang terbilang singkat, tapi semuanya jelas. Yang membuat pengalaman pertama dunia kerja memberikan warna yang berbeda dan pengalaman yang berbeda juga. Langkah-langkah kaki itu tuh pasukan Belanda, Pik. Mukanya sebenarnya kasihan, seperti tersiksa. Dan suara kaki itu seperti suara teriakan akan dulunya yang terjadi sesuatu di gedung ini, ucap Ani ketika aku bertanya soal langkah kaki yang hampir sering aku dengar di lantai 1 dan lantai 2. Bahkan suara ketukan pada kaca ruangan kerja yang ada suaranya saja tapi tak pernah ada wujudnya. Nah, menurut Ani, sudah hampir semua yang bekerja di sini pernah mengalaminya dan tidak jarang menjadi obrolan sesaat saja.
Walau obrolan dengan Ani adalah jawaban atas semua pertanyaanku sudah terjawab, tapi sebenarnya masih ada sedikit rasa penasaran yang ingin aku puaskan. Dan selepas pulang kerja menuju kos-kosan, aku pun berhenti di salah satu minimarket dan bersantai di sana. Aku pun segera membuka mesin search. Aku mengetikkan nama jalan gedung di mana aku bekerja. Dan sedikit membuat aku kaget karena sudah banyak artikel tentang gedung itu. Semakin aku baca, semakin tidak aneh dengan beberapa artikel yang menuliskan ceritanya. Aku bisa membenarkan karena aku sendiri mengalaminya. Bahkan sebutan gedung setan adalah hal yang menarik lainnya dari sisi lain gedung ini. Apalagi beberapa informasi tentang tempat pemujaan setan atau Freemason menjadi hal menarik lainnya yang aku benarkan setelah mencari-cari informasi dari beberapa security dan tentunya dengan Ani, Vira, Lia, dan Aban. Dan semuanya menyetujui dan memang cocok sekali dengan pengalaman kami semua di gedung dan di lantai 2. Hari-hari pun berlalu, bulan berganti dengan cepat. Segala tentang pengalaman baru ini menjadi modal berharga walau harus dengan kejadian yang kadang membuat aku ketakutan, tidak jarang membuat aku berpikir tanpa logika. Aku pikir dimanapun tempat pasti memiliki satu kejadian masa lalu yang berharga. Walaupun dengan kisah yang beragam, sejarah memang selalu memberikan kesan dengan caranya untuk tetap diingat. Seperti gedung setan dan lantai 2 itu. Hal-hal mereka yang tak kasat mata adalah salah satu yang mungkin menarik setelahnya sebuah misteri adalah pelajaran. Pelajaran menghargai dari apa yang telah terjadi dimanapun. Bukan hanya sekedar di lantai 2 saja. Selesai. Ya, itu tadi teman-teman. Ceritanya cukup panjang tapi sebenarnya tidak begitu horor ya. Tapi di sini banyak sekali pesan, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil. Yang buruk-buruk nggak usah diambil. Jadi untuk menutup, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita ini. Dan sekali lagi kembali kami mohon untuk yang belum subscribe bisa diklik tombol merahnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di kemudian hari yang pasti tidak kalah serunya. Sampai jumpa lagi bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin.